Ada satu kisah yang selama ini hanya terdengar seperti bisik-bisik, namun perlahan berubah menjadi jeritan yang tak bisa lagi dibungkam. Kisah ini bukan sekadar gosip selebriti, bukan pula drama sensasi murahan. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang hidupnya terpotong sejak lahir, tentang identitas yang dikaburkan, dan tentang kebenaran yang baru berani muncul setelah kematian seorang legenda. Nama Denada selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok kuat, ibu pejuang, perempuan yang berdiri tegar di tengah ujian hidup. Namun di balik citra itu, tersimpan satu nama yang nyaris tak pernah disebut secara terbuka, Ressa Rizky. Seorang pria dari Banyuwangi yang tumbuh tanpa tahu siapa ibu kandungnya, tanpa tahu mengapa hidupnya harus dijalani dalam diam. Publik selama ini hanya melihat satu sisi cerita, satu versi yang dibangun rapi. Tapi semua mulai berubah saat Emilia Contessa, sosok sentral dalam lingkaran keluarga ini, meninggal dunia. Setelah itu, satu persatu fakta mulai muncul ke permukaan. Dan yang paling mengejutkan, adik kandung Emilia Contessa akhirnya bicara. Kesaksiannya bukan sekadar bantahan, melainkan pembongkaran. Pembongkaran atas klaim bantuan, atas cerita kepedulian, dan atas drama yang selama ini dipercaya publik. Di titik inilah pertanyaan besar muncul, bukan tentang siapa benar atau salah, tapi tentang siapa yang selama ini disembunyikan dari kebenaran. Ressa Rizky tumbuh bukan sebagai anak seorang public figure. Ia tumbuh sebagai anak yang hidup di pinggir cerita, diasuh oleh paman dan tante, menjalani hari tanpa kejelasan asal-usul. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan asumsi bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah keluarga jauh, bukan orang tua kandung. Tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan, dan tidak ada keberanian untuk mengatakan kebenaran. Baru setelah Emilia Contessa wafat, kepingan hidup Ressa mulai tersusun. Fakta bahwa Denada adalah ibu kandungnya muncul bukan dari pengakuan langsung, melainkan dari cerita yang selama ini disimpan rapat. Bayangkan guncangan batin yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya dibangun di atas rahasia, bahwa sosok yang selama ini dianggap sepupu ternyata adalah ibu yang melahirkannya. Selama 24 tahun, Ressa hidup tanpa hak dasar seorang anak, yakni pengakuan. Ia tidak menutup panggung, tidak mencari sorotan. Yang ia kejar adalah kejelasan status dan pertanggungjawaban secara hukum. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi bukan sekadar angka miliaran rupiah, melainkan simbol dari akumulasi kehilangan, pengabaian, dan luka batin yang tidak pernah sembuh. Dari sinilah konflik ini meledak ke ruang publik dan membuat banyak orang mulai mempertanyakan ulang cerita yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Pihak Denada dengan cepat membangun narasi pembelaan. Melalui kuasa hukumnya, disebutkan bahwa tuduhan penelantaran anak adalah tidak benar. Denada diklaim telah memberikan bantuan rutin kepada keluarga di Banyuwangi, baik berupa transfer uang, bantuan materi, hingga 1 unit mobil. Pernyataan ini seolah menjadi tameng kuat untuk membantah semua tudingan. Namun di balik klaim itu, muncul celah-celah yang mulai dipertanyakan. Bantuan yang disebut rutin, nyatanya tidak pernah dirasakan langsung oleh Ressa sebagai anak. Bahkan pengakuan tentang mobil bantuan justru menjadi pintu masuk terbongkarnya cerita lain yang jauh lebih menyakitkan. Publik mulai terbelah. Ada yang percaya penuh pada versi Denada, ada pula yang mulai curiga bahwa cerita ini tidak sesederhana itu. Di titik ini, kasus Denada dan Ressa tidak lagi sekadar urusan keluarga, melainkan konflik moral yang dipertontonkan ke publik. Ketika satu pihak berbicara tentang bantuan dan kepedulian, pihak lain berbicara tentang hidup yang harus dijalani sendiri, tentang makan yang dicari sendiri, dan tentang hari-hari tanpa sandaran. Kontradiksi inilah yang kemudian memancing satu suara yang selama ini diam. Suara dari mendiang Emilia Contessa yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menyimpan kebenaran. Kesaksian adik Emilia Contessa menjadi titik balik paling krusial dalam kasus ini. Dengan nada getir, ia membongkar apa yang selama ini disebut sebagai bantuan Denada. Mobil yang diklaim sebagai pemberian ternyata hanya dipinjamkan. Lebih menyakitkan lagi, mobil tersebut diambil kembali dan dijual. Tidak sekali, tapi berulang. Kalimat yang kemudian viral, ambil lagi, dipinjemin, dijual lagi, menjadi simbol betapa pahitnya kenyataan yang selama ini disembunyikan. Kesaksian ini mengguncang opini publik. Apa yang selama ini terlihat sebagai kepedulian berubah menjadi tanda tanya besar. Jika bantuan itu nyata, mengapa Ressa harus hidup dalam keterbatasan? Jika perhatian itu ada, mengapa pengakuan tidak pernah diberikan? Adik Emilia Contessa berbicara bukan untuk sensasi, melainkan untuk meluruskan cerita. Ia menyaksikan langsung bagaimana Ressa menjalani hidupnya. Dan dari kesaksiannya, publik mulai melihat bahwa ada perbedaan besar antara cerita di media dan realita di lapangan.
Disinilah narasi Denada dibohongi mulai berubah menjadi publik yang dibohongi. Salah satu fakta paling ironis dalam cerita ini adalah ketika Ressa diketahui pernah menjadi sopir pribadi Emilia Contessa, seorang cucu yang tidak pernah diakui secara resmi mengantar neneknya sendiri untuk berbagai keperluan, digaji 2,5 juta per bulan, bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai pekerja. Fakta ini menghantam nurani banyak orang. Di saat publik mengenal Emilia Contessa sebagai legenda, di balik itu ada seorang cucu yang harus bertahan hidup dengan cara paling sederhana. Ressa tidak hidup dalam kemewahan. Ia bukan anak artis yang menikmati fasilitas. Ia bekerja, mengemudi, dan menjalani hari-hari dengan kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan meski tanpa kejelasan identitas. Gambaran ini membuat banyak orang terdiam, bukan karena sensasi, tapi karena rasa tidak adil yang begitu nyata. Seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi roda penggerak kehidupan orang-orang di sekitarnya. Fakta ini menjadi bukti bahwa cerita ini bukan rekayasa, bukan panggung sandiwara. Ini adalah potret pahit dari hubungan keluarga yang timpang dan penuh luka. Alih-alih empati, Ressa justru menerima stigma. Ia dituduh pansos, dituding hanya mengincar harta, dan dianggap mencari sensasi dengan menyeret nama besar Denada. Tuduhan-tuduhan itu bertebaran di kolom komentar, tanpa mempertimbangkan beban hidup yang telah ia pikul selama puluhan tahun. Padahal dari pernyataannya, Ressa berulang kali menegaskan bahwa ia tidak mencari popularitas. Yang ia inginkan hanyalah pengakuan secara hukum dan kejelasan status sebagai anak. Tuduhan pansos terasa begitu kejam jika dibandingkan dengan fakta hidupnya. Ressa pernah menjadi ojek online, membuka toko kelontong kecil, dan berjuang memenuhi kebutuhan hariannya sendiri. Ini bukan potret seseorang yang hidup dari bayang-bayang kemewahan. Stigma ini justru memperlihatkan betapa mudahnya publik menghakimi tanpa memahami konteks. Di tengah serangan itu, suara-suara pembelaan mulai muncul, salah satunya dari Tessa Mariska yang menyaksikan langsung kondisi emosional Ressa. Dari sinilah cerita ini semakin membuka sisi kemanusiaan yang selama ini tertutup oleh prasangka. Tessa Mariska tidak berbicara sebagai penonton, melainkan sebagai saksi. Ia menceritakan bagaimana Ressa menangis terseduh-seduh saat berbicara tentang hidupnya, tentang makan yang harus dicari sendiri, tentang bertahan hidup tanpa pegangan. Tangisan itu bukan akting, bukan drama. Itu adalah luapan emosi dari seseorang yang selama hidupnya menahan rindu pada sosok ibu. Tessa menyebut bahwa Ressa tidak pernah datang dengan tuntutan materi. Ia datang dengan kerinduan yang sederhana, ingin dipeluk, ingin diakui. Pernyataan ini membuat publik mulai melihat Ressa dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai penuntut, melainkan sebagai anak yang kehilangan. Dalam ceritanya, Tessa juga mengungkap betapa Ressa harus menjalani hidup dengan krisis identitas. Menjadi sopir neneknya sendiri, bekerja serabutan, dan tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya. Kisah ini menampar kesadaran banyak orang bahwa di balik konflik hukum dan pernyataan resmi, ada luka manusia yang nyata dan dalam. Tidak ada yang menyangkal perjuangan Denada sebagai ibu bagi anak perempuannya. Publik menyaksikan bagaimana ia berjuang, menghabiskan miliaran rupiah demi kesehatan dan masa depan anaknya. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar tentang Ressa. Mengapa satu anak diperjuangkan mati-matian, sementara yang lain harus mencari jalannya sendiri? Kontradiksi ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk dipahami. Dua kisah hidup bertabrakan dalam satu nama yang sama. Denada berada di tengah pusaran ini, antara citra publik dan tanggung jawab masa lalu. Publik pun terbelah, antara simpati dan kekecewaan. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa seseorang bisa begitu kuat di satu sisi, namun rapuh di sisi lain. Namun justru disinilah inti konflik ini berada. Bukan tentang membandingkan anak, melainkan tentang keadilan emosional dan moral. Ressa bukan meminta kemewahan, ia meminta pengakuan. Dan permintaan itu, bagi banyak orang, terdengar sangat manusiawi. Semakin hari, semakin banyak suara yang menyerukan satu hal sederhana. Akui saja jika memang benar. Tidak perlu surat pernyataan berlapis-lapis, tidak perlu manuver hukum yang berbelit. Ini bukan soal publik, ini soal ibu dan anak. Mengakui tidak akan menghapus prestasi,
tidak akan menghancurkan karir, dan tidak akan menghilangkan perjuangan yang telah dilakukan. Justru pengakuan bisa menjadi penebusan. Banyak yang percaya bahwa kebenaran tidak akan pernah mencoreng, justru membersihkan. Dalam kasus ini, pengakuan bukan hanya soal hukum, tetapi soal kemanusiaan. Reza telah kehilangan 24 tahun hidupnya dalam kebingungan. Mengembalikan satu hal, yakni pengakuan, bisa menjadi awal dari penyembuhan luka yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Publik menunggu, bukan dengan amarah, tetapi dengan harapan bahwa kisah ini tidak berakhir dengan dendam, melainkan dengan keberanian untuk bertanggung jawab. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang Denada atau Reza. Ini tentang bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus menunggu waktu yang sangat lama. Kesaksian adik Emilia Contessa menjadi pengingat bahwa tidak semua cerita bisa dikubur selamanya. Ketika satu generasi pergi, rahasia seringkali ikut terbuka. Publik kini berada di posisi untuk menilai dengan lebih utuh, bukan hanya dari satu sudut pandang. Reza bukan lagi sekadar nama, melainkan simbol dari anak yang menuntut hak paling dasar, diakui sebagai manusia utuh. Dan Denada berada di persimpangan besar dalam hidupnya, antara mempertahankan narasi lama atau membuka lembaran baru dengan kejujuran. Kisah ini masih berjalan dan akhirnya belum tertulis. Namun satu hal pasti, kebenaran yang dibuka dengan jujur selalu lebih bermakna daripada kebohongan yang dipertahankan.